Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Lydia Nintias Chandraningrum, NPM 19144600176. Saya Risalatul Maf'ula, NPM 19144460194. Akan mempresentasikan hasil diskusi pembahasan kami dengan judul Model Pembelajaran Role Playing. Di sini kami mengambil 6 poin pembahasan. Yang pertama, pengertian pembelajaran role playing. Yang kedua, tujuan pembelajaran role playing. Yang ketiga, manfaat pembelajaran role playing. Yang keempat, kelebihan pembelajaran role playing. Yang kelima, kekurangan pembelajaran role playing. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah pembelajaran role playing. Untuk materi yang pertama, pengertian model pembelajaran role playing. Model pembelajaran role playing atau bermain peran dipelopori oleh George Sheffield. Model pembelajaran role playing merupakan cara penguasaan bahan-bahan pembelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa terhadap materi. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan memerankan sebagai tokoh hidup atau benda mati. Dalam pelaksanaannya, model ini dilakukan lebih dari satu orang, semua tergantung kepada apa yang diperankan. Materi selanjutnya yaitu tujuan dari model pembelajaran role playing. Role playing atau bermain peran bertujuan untuk membantu siswa menemukan makna diri atau jati diri di dunia sosial dan memecahkan dilema dengan bantuan kelompok. Artinya, melalui bermain peran, siswa belajar menggunakan konsep peran, menyadari adanya peran-peran yang berbeda, dan memikirkan perilaku dirinya dan perilaku orang lain. Untuk yang ketiga, manfaat pembelajaran role playing. Role playing dapat memberikan semacam hidden practice di mana murid tanpa sadar menggunakan ungkapan-ungkapan terhadap materi yang telah dan sedang mereka pelajari. Kedua, role playing melibatkan jumlah murid yang cukup banyak, cocok untuk kelas besar. Dan selanjutnya, dengan role playing dapat memberikan kepada siswa kesenangan karena role playing pada dasarnya adalah permainan. Selanjutnya ada kelebihan dari model pembelajaran role playing. Yang pertama, proses pembelajaran melibatkan seluruh siswa untuk berpartisipasi. Yang kedua, mempunyai kesempatan untuk memajukan kemampuannya dalam bekerja sama. Yang ketiga, siswa juga dapat belajar menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Yang keempat, siswa bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh. Yang kelima, permainan merupakan penemuan yang mudah dan dapat digunakan dalam situasi dan waktu yang berbeda. Yang keenam, guru dapat mengevaluasi pengalaman siswa melalui pengamatan pada waktu melakukan permainan. Yang ketujuh, dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa, di samping merupakan pengalaman yang menyenangkan yang sulit untuk dilupakan. Yang kedelapan, sangat menarik bagi siswa, sehingga memungkinkan kelas menjadi dinamis dan penuh antusias. Yang kesembilan, membangkitkan gairah dan semangat optimis dalam diri siswa serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan setiakawanan sosial yang tinggi. 10. Dapat menghayati peristiwa yang berlangsung dengan mudah dan dapat memetik butir-butir hikmah yang terkandung di dalamnya dengan menghayati siswa sendiri. Untuk yang selanjutnya, kelemahan model pembelajaran role playing. Yang pertama, model bermain peran memerlukan waktu yang relatif panjang atau banyak. Yang kedua, proses ini memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi. Yang ketiga, kebanyakan siswa yang ditujukan sebagai pemeran merasa malu untuk memerankan suatu adegan tertentu. Yang keempat, beresiko mengalami kegagalan, dapat memberi kesan kurang baik sekaligus tujuan pengajaran tidak dapat tercapai dengan baik. Dan yang terakhir, tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui model ini. Selanjutnya ada langkah-langkah dari model pembelajaran role playing. Adapun langkah-langkah sintaks dalam penerapan model pembelajaran ini ada 9 langkah. Di antaranya, yang pertama, pemanasan atau warming up. Guru berupaya memperkenalkan siswa pada permasalahan yang mereka sadari sebagai suatu hal yang bagi semua orang perlu mempelajari dan menguasainya. Bagian berikutnya dari proses pemanasan adalah
menggambarkan permasalahan dengan jelas disertai contoh. Yang kedua, memilih partisipan. Siswa dan guru membahas karakter dari setiap pemain dan menentukan siapa yang akan memainkannya. Guru dapat memilih siswa yang sesuai untuk memainkannya atau siswa sendiri yang mengusulkan atau memainkan siapa dan mendeskripsikan perannya. Yang ketiga, menyiapkan pengamat atau observer. Guru menunjuk beberapa siswa sebagai pengamat. Namun demikian, pengamat di sini juga harus terlibat dalam permainan peran agar mereka terlibat aktif dalam permainan tersebut. Yang keempat, menata panggung. Dalam hal ini, guru mendiskusikan dengan siswa di mana dan bagaimana peran itu dimainkan, apa saja kebutuhan yang diperlukan. Penataan panggung dapat sederhana, yaitu membahas skenario, atau kompleks, membahas aksesoris, kostum, dan lain-lain. Untuk yang kelima, memainkan peran atau manggung. Permainan peran dilaksanakan secara spontan. Pada awalnya akan banyak siswa yang masih bingung memainkan perannya atau bahkan tidak sesuai dengan peran yang seharusnya ia lakukan. Bahkan, mungkin ada yang memainkan peran yang bukan perannya. Jika permainan peran sudah terlalu jauh keluar jalur, guru dapat menghentikannya untuk segera masuk ke langkah berikutnya. Untuk yang nomor 6, diskusi dan evaluasi. Guru bersama siswa mendiskusikan permainan tadi dan melakukan evaluasi terhadap peran-peran yang dilakukan. Usulan perbaikan akan muncul, mungkin ada siswa yang meminta untuk berganti peran atau bahkan alur ceritanya akan sedikit berubah. Yang ketujuh, memainkan peran ulang atau manggung ulang. Seharusnya pada permainan peran kedua ini akan berjalan lebih baik. Siswa dapat memainkan perannya lebih sesuai dengan skenario. Yang ke-8, diskusi dan evaluasi kedua. Pembahasan diskusi dan evaluasi lebih diarahkan pada realitas. Mengapa? Karena pada saat permainan peran dilakukan, banyak peran yang melampaui batas kenyataannya. Misal, seorang siswa memainkan peran sebagai seorang pembeli. Ia membeli barang dengan harga yang tidak realistis. Hal ini dapat menjadi bahan diskusi. Yang terakhir, berbagi pengalaman dan kesimpulan. Siswa diajak untuk berbagi pengalaman tentang tema permainan peran yang telah dilakukan dan dilanjutkan dengan membuat kesimpulan. Misalnya, siswa akan berbagi pengalaman tentang bagaimana ia menjadi seorang pembeli yang sedang menawar barang dengan harga yang belum diketahui harga jualnya, tetapi ia menawar dengan harga yang tidak realistis. Kemudian, guru membahas bagaimana sebaiknya menghadapi situasi tersebut. Seandainya jadi penjual, sikap seperti apa yang sebaiknya dilakukan? Dengan cara ini, siswa akan menemukan pengalaman baru dan akan belajar tentang kehidupan. Dan yang tak kalah pentingnya, dengan bermain peran ini, siswa akan lebih bersemangat, senang, dan lebih aktif dalam belajar, sehingga siswa dapat menyerap materi dan tentunya tujuan pembelajaran pun akan tercapai dengan maksimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.